Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca bab 4 yang telah kamu kerjakan. Dan setelah saya baca, saya menemukan cukup banyak kesalahan ya, terutama dari segi ejaan dan struktur kalimatnya ya. Nah, terkait dengan kesalahan ejaan dan struktur kalimat ini, saya tidak akan mengecek secara detail ya. Silakan kamu periksa sendiri, karena mengarahkan membaca secara detail kesalahan ejaan, kesalahan kalimat, itu sudah pernah saya lakukan di bab 1 sampai dengan 3. Dan kesalahan yang sama terjadi lagi di bab 4. Jadi tolong dicek kembalilah kesalahan-kesalahan ejaan ini, supaya skripsi kamu ini menjadi lebih baik. Dan saya juga sudah menemukan, saya sempat membaca sepintas ya bab 1, 2, 3 yang kemarin yang sudah kamu kerjakan itu. Saya temukan juga masih ada kesalahan-kesalahan ejaan, kesalahan kalimat. Jadi tolong perbaiki. Kalau kamu misalnya tidak sanggup perbaiki, tidak tahu lagi salahnya di mana, bisa minta tolong kepada teman yang lain yang menurut kamu mampu untuk mengecek kesalahan itu. Ya, bisa minta tolong kepada dia untuk mengeceknya. Ya. Baik. Nah, terkait hal ini, untuk selanjutnya di bab 4 ini saya juga akan menyinggung sedikit atau beberapa hal yang salah juga, kesalahan ejaan, dan juga dari segi substansinya. Ya, dari segi substansinya. Nah, langsung saja pertama di bab ini ya, di bagian 41 hasil penelitian ini tidak perlu lagi ya. Kamu delete saja. Ini kan semuanya ini sudah kamu sebutkan di bab 3. Jadi langsung masuk kemari. Nah, perhatikan ini kan subbab, judul, subtopik. Nah, subtopik itu kan setiap huruf awal kapital, kecuali kata depan. Ini kan kata depan, tidak kapital. Tapi ini kan, sedangkan yang lainnya yang bukan kata depan, ini dia huruf awalnya kapital, bukan huruf awalnya kecil. Nah, ini juga aneh. Nah, ini ya. Dan di bawahnya juga banyak saya temukan seperti itu. Silakan kamu perbaiki. Ya. Berikutnya, mengapa muncul lagi kalimat ini? Kan kemarin sudah saya katakan bahwa kamu tidak melihat klasifikasi him berdasarkan jumlah baris. Tidak melihat itu. Jadi ini bukan fokus di sini. Jadi ini tidak perlu. Ini kamu buang saja. Kamu boleh menyinggung ini, tetapi tidak menjadi inti. Misalnya dengan redaksi kalimat seperti ini. Dari sejumlah bentuk him tersebut, maksud tersebut yang ini. Dari sejumlah bentuk him tersebut, ada him yang berjumlah 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Kalau seperti itu boleh redaksinya. Jadi bukan seperti ini. Berdasarkan klasifikasi jumlah baris dikelompokkan ke dalam bentuk him. Nah, kamu sebut lagi bentuk him berdasarkan jumlah baris. Tidak ada bentuk him berdasarkan jumlah baris jika dilihat dari segi teori. Jadi yang boleh kamu redaksikan bahasanya, misalnya ini sudah kamu sebutkan ini. Bentuk him dalam masyarakat Aceh Utara dikelompokkan ke dalam bentuk metaforik, simbolik, filosofis, akronimik, pornografi, dan kecohan. Dari bentuk-bentuk tersebut, nah ini dia bentuk-bentuknya. Dari bentuk-bentuk tersebut ditemukan ada bentuk him yang jumlah barisnya 1, ada bentuk him yang jumlah barisnya 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu boleh redaksinya, bukan yang seperti ini. Nah, di bagian yang lain di bawahnya nanti tolong kamu cek kembali. Pengerjaannya juga sama, perbaikannya juga sama kalau ada yang seperti ini. Ya. Selanjutnya, yang namanya judul ini kan termasuk judul walaupun dia berupa sub, tidak boleh diakhiri oleh titik. Ya, tidak boleh diakhiri oleh titik. Nah, kamu coba baca lagi yang lain.
Kemudian ini mengapa teka-tekinya dihilangkan? Ini kan teori, jadi kamu sesuaikan lagi dengan teori. Di teori kan namanya teka-teki metaforik di teori. Kamu sebutkan di sini teka-teki metaforik, jangan metaforik saja. Kalau metaforik itu banyak, umum dia. Di teori kan kamu menyinggung masalah teka-teki metaforik. Maka di bab 2, di bab 4 ini kamu juga harus menyinggung masalah teka-teki metaforik. Ya. Disinggung juga tentang itu. Mengapa bab 4 ini kan pijakannya dari bab 2. Kita membahas bab 4 ini dari bab 2. Teori-teori yang kita ambil dari bab 2. Di bab 2 itu kan disebut teka-teki metaforik. Maka kamu buat di sini bentuk him, teka-teki metaforik. Nah, jangan lupa huruf-huruf awalnya kapital. Ini juga huruf awalnya kapital karena ini adalah subjudul. Nah, kamu periksa lagi yang lain ya. Jadi kembali kepada teori semua ini misalnya. Ini juga teori disebut teka-teki him. Kemudian yang bertujuan ini tidak perlu. Kamu buang saja, mubazir. Nah, kita lihat berikutnya. Ini kan semuanya ini adalah deskripsi dari data. Tidak perlu diketik dengan font 10, dia langsung seperti ini, seperti yang ini, yang di atas ini kamu ketik. Nah, ini 2 spasi kamu ketik dengan bentuk paragrafnya ya seperti ini bentuk paragrafnya. Jadi bukan seperti ini dibuat 1 spasi, tidak. Tidak seperti ini. Jadi kamu buat dalam bentuk paragraf seperti biasa yang kamu buat ini ya, dalam bentuk ini. Deskripsinya ini dalam bentuk ini. Secaranya seperti ini ya. Jadi yang ini semuanya juga begitu. Nah, maka data-data yang lain yang perlu kamu buat juga sama. Ini semua data seperti itu saya lihat. Jadi tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi buat normal saja seperti biasa. Kemudian kalau misalnya ada data yang ingin kamu berikan penekanan, jangan kamu buat garis bawah seperti ini. Ya, jangan dibuat garis bawah seperti ini, tetapi buat ditebalkan. Ya, ditebalkan. Nah, itu kan aturan dalam PUEB ya. Aturan dalam PUEB. Jadi selanjutnya kalau misalnya bagian yang ingin kamu tekankan itu ada di huruf miring, sementara yang kamu tekankan itu juga berhuruf miring, supaya kamu supaya jelas datanya, kamu tebalkan dia. Misalnya ini kan miring, ini miring, yang lain tidak miring. Nah, maka ini tidak perlu lagi digaris bawahi, cukup ya miring saja. Kecuali yang miring ini berada di sejumlah kalimat yang miring semua. Misalnya ini umpamanya miring semua. Nah, baru ini U-nya ini huruf miringnya kamu buang tapi kamu tebalkan. Nah, begitu. Ini juga sama, ini ditebalkan. Bukan di garis bawahi, ini juga ditebalkan. Ya, bukan di garis bawahi. Nah, ini juga ditebalkan. Nah, bukan di garis bawahi. Nah, caranya seperti itu. Jadi bukan dibuat dalam bentuk miring. Nah, ini seperti ini. Ini juga tidak perlu lagi di garis bawahi. Seperti ini saja buahnya ini. Nah, ya. Nah, data berikutnya juga begitu. Kemudian, kesalahan berikutnya adalah penggunaan tanda diakritik. Ini salah tanda diakritiknya. Ini juga salah. Bukan begini tanda diakritik. Dan itu banyak saya temukan di bagian yang lain. Kalau tulisannya seperti ini, tanda diakritik ini namanya aksen trema. Kalau kita seperti ini kita baca, kalau dibaca ini bacanya ijabre bacanya ini. Kalau 0 ada titik 2 di atas itu bacanya ijabre. Tidak ada ijabre yang dalam bahasa Aceh, yang ada ijabru. Kalau ijabru dia bukan aksen trema tapi aksen makron kita pakai O dengan tanda tudung di atas. Nah,
Dan ini banyak sekali terjadi kesalahan ya. Misalnya ini lagi, nek ini kalau seperti ini tidak ada tanda, ini bacanya adalah ne bacanya. Bukan nek, ini ne bacanya. Ya. Nah, ini lagi. Ini bukan kurusung bacanya, tapi kuruseng. Tidak ada on kuruseng dalam bahasa Aceh. Yang ada on kurusung. Nah, itu. Jadi penggunaan tanda diakritik itu bukan asal pakai dia, tapi dia itu ada maknanya. Coba kamu pelajari lagi lah tentang bahasa Aceh ya. Tanda diakritik dalam bahasa Aceh. Nah, ini lagi, ini bacanya takeh ini. Takeh. Kalau yang kamu maksud adalah memotong, bukan takeh. Takoh. Kalau takoh tidak ada tanda apa-apa dia. Oh, seperti ini. Takoh. Kalau seperti ini, takeh bacanya. Salah. Nah, ini lagi ya. Ini tidak saya tandai semua ya. Karena saya bukan editor skripsi. Saya pembimbing. Jadi kamu baca lagi sendiri semuanya. Kemudian arti. Kalau kita berbicara mengenai arti, itu arti dalam bahasa itu diapit oleh petik tunggal. Seperti ini. Semua ya, semua di bagian yang lain juga begitu. Kamu periksa lagi semuanya di bagian yang lain. Yang namanya arti, lalu ada kosakata bahasa Aceh, lalu kamu akan artikan dalam deskripsi yang seperti ini. Arti tersebut harus diapit oleh petik tunggal, bukan diapit oleh petik pangkal. Nah, begitu. Berikutnya ini lagi, ini persoalan sepele kesalahan ini ya. Tidak mungkinlah orang-orang seperti kamu yang begini saja salah. Ini sholat bacanya, sholat. Tidak ada sholat dalam bahasa Indonesia. Kamu buka lagi kamus lah, apa itu ya yang benarnya. Nah, kemudian, ini lagi. Ini juga salah ini. Ini grab. Mejungkat iku di grab musang. Apa di grab? Tidak ada di grab, yang ada di grup. Di grup musang. Nah, kemudian di ini kata depan atau bukan? Di ini kan dia ini bukan kata depan, melainkan afik dalam bahasa Indonesia. Nah, afik dalam bahasa Indonesia itu ditulis serangkai kan? Ditulis serangkai. Nah, maka serangkaikan dia. Nah, ini lagi. Coba perhatikan ini yang fatal ya. Ini pertama, ini bacanya lema. Padahal yang kamu maksud lemo. Tetapi ini bacanya lema. Ini lagi. Ini bacanya teh. Jadi kalau kita baca semua, ini kita baca lema teh e. Lema teh e. Padahal yang kamu maksud lemo tuh e. Kalau limo tuh e, begini dia limo ya tuh e. Ya, ini tanda diakritiknya beda, menggunakan aksen grave. Kalau yang kamu pakai ini aksen egu, jadi salah dia. Nah, itu ini ya, ini e bacanya, ini e naik. Jadi tidak sama. Kalau seperti ini e artinya naik. Kalau seperti ini, artinya baru benar. Itu air besar. Nah, itu. Jadi, jangan salah menggunakan tanda diakritik. Kalau salah menggunakan tanda diakritik, maknanya akan salah dalam bahasa Aceh. Contoh, ini saya buat contoh yang lain. Contoh yang lain. Misalnya, ada kata ini. Nah, kalau tidak ada tanda apa-apa, ini bacanya kreh bacanya. Kalau kita pakai tanda yang seperti ini, bacanya kreh. Kalau kita pakai tanda seperti ini, bacanya kreh. Nah, itulah bahasa Aceh. Jangan salah-salah pakai tanda. Lain tanda, lain makna. Kreh tidak sama dengan kreh. Nah, itu. Jadi jangan salah-salah tulis tanda. Bahasa ketika salah kita gunakan huruf, dia akan berbeda makna. Maknanya akan salah. Nah, itu. Jadi jangan salah menggunakan huruf. Nah,
Itu penting. Gitu ya. Jadi mengenai penggunaan tanda diakritik ini coba kamu pelajari lagi lah. Ini luar biasa salahnya ini. Sangat salah ini. Penggunaan tanda diakritik. Ini lagi misalnya. Ini murong bacanya, murong. Yang kamu maksud murung, on murung. Kalau murung tandanya itu aksen makron dia seperti ini. Kalau tidak ada tanda apa-apa itu bacanya murong. Nah ini lagi. Ini kalau tidak ada tanda apa-apa itu bacanya ite. Urung jak meranjo-ranjo gebalam saboh sapo. Apa jawabannya? Ite. Tidak ada ite bahasa Aceh. Ite yang ada. Kalau ite pakai tanda diakritik yaitu aksen aigu seperti ini. Jadi jangan salah dia. Mate, mati. Beda makna dia. Ketika tidak kita pakai tanda diakritik itu akan berbeda makna. Ya. Misalnya ini mate. Pakai e saja itu bacanya mate. Orang Aceh besar sering berbicara seperti itu. Lon hanjit lonja oronyo kemeng mate. Kemeng mate. Kalau kita pakai tanda diakritik, mate jadinya. Sehingga ketika orang baca lon hana lonja oronyo kemeng mate. Padahal yang kita masuk kemeng mata hanaja. Tapi karena salah kita tulis kemeng mate. Jadi orang panik. Jadi salah dalam menggunakan tanda baca itu akan salah makna. Maka hati-hati dalam penggunaan kata. Apalagi bahasa Aceh. Bahasa Aceh itu sangat sensitif dalam hal penggunaan kata. Salah kita pakai kata akan salah berbeda makna. Seperti tadi krih, kreh. Salah kamu pakai tanda diakritik, salah orang memahami. Nejak kena baklun na krih. Benar. Tidak bisa nejak kena baklun na kreh. Sudah beda makna. Maka itu penting ya, penting sekali penggunaan tanda diakritik itu. Karena hasil penelitian ini nanti dibaca oleh orang. Salah satu kegunaan tanda diakritik itu adalah supaya orang-orang yang tidak bisa berbahasa Aceh dia bisa membaca bahasa Aceh itu. Itu kegunaannya. Dan bahasa kita, bahasa Aceh itu bukan lagi level bahasa lokal, tapi bahasa kita itu dipelajari secara internasional. Banyak linguis, banyak pakar bahasa di level internasional mengkaji bahasa Aceh. Jadi jangan salah pakai kosakata bahasa Aceh itu. Jadi bahasa kita ini, bahasa Aceh ini bukan bahasa cilet-cilet. Orang sudah mempelajarinya di level internasional. Karena bahasa kita sejak dulu sudah ada. Jadi semua orang tertarik mempelajari bahasa ini, bahasa Aceh. Maka jangan salah menggunakan tanda diakritik. Ini lagi bu sabeh pula. Tidak ada sabeh dalam bahasa Aceh. Saboh yang ada. Kalau saboh, kan tidak ada aksen trema di situ. Ini kan yang titik 2 di sini seperti yang saya sebut tadi, aksen trema namanya. Nah, jadi yang benar apa? Saboh. Saboh, oh dia. Tidak ada tanda apa-apa. Jadi ini banyak sekali ya. Nanti cobalah kamu minta tolong pada siapa lah gitu ya untuk mengecek ya kesalahannya. Ini lagi tagen relih gublo di Medan. Saya lihat maknanya sepeda. Tidak ada tagen bahasa Aceh, yang ada tangen. Tangen atau icangen. Kalau kami orang Nagan Raya, gari. Ya, gari, bukan gari, tidak ada gari, R-nya dalam kerongkongan. Tidak ada tagen, relih, tidak ada relih, relah yang. Jadi hati-hati dalam menggunakan tanda diakritik. Ya. Nah, ini sangat banyak ini ya. Ini hanya sebagian saya tandai. Kalau ini tidak diperbaiki, ini saya yakin nilai kamu ketika sidang rendah. Saya pun juga akan kasih nilai rendah kalau ini tidak akan memperbaiki. Karena ini sangat fatal ya kesalahannya. Ini lagi jioh takalon. Jioh takalon. Tidak ada takalon dalam bahasa Aceh. Yang ada takalon. Yang bicara takalon itu orang Indonesia yang sedang belajar bahasa Aceh. Ya, takalon dia. Becek tat jalannya. Pakan meno jalannya becek tat.
Nah, ya tat, bahasa Aceh tidak ada tat, yang ada tat. Pakai h ya, tat. Nah, i becek tat jalannya. Itu orang-orang Indonesia yang sedang berbicara bahasa Aceh yang tilu nanti bahasa Aceh. Ya, tilu. Kapule kamari ngelun betat tat kamari ngon bahasa Aceh lu nana tat mepum. Ah, ndak ada mepum bahasa Aceh, yang ada mepum pakai h. Nah, itu ya. Jadi perhatikan mengenai kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Oke. Nah, mulot di pucuk tring manok mulot. Tidak ada manok mulot. Yang ada mulut. Nah, ini bacanya mulot bacanya ya. Ini bacanya atot. Atot ini. Tidak ada atot, yang ada atut. Kalau atut misalnya seperti ini, atut. Ini banyak sekali ya kesalahan. Jadi tolong diperiksa ya, dicek kembali kesalahan-kesalahan ini. Ya, ini lagi. Ini kan subjudul. Subjudul ini setiap huruf awal kapital. Ya, setiap huruf awal kapital. Nah, kemudian ya kita lihat lagi. Jenis him ya, dalam masyarakat Aceh Utara, jenis him ya. Nah, ini untuk jenis him nanti akan saya baca kembali setelah kamu perbaiki yang tadi saya berikan saran. Jadi di sini walaupun belum saya komentari mengenai penggunaan tanda diakritik itu, tolong kamu periksa lagi ya. Periksa juga sampai ke halaman terakhir, kamu periksa semua. Saya rasa cukup itu saja dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.